Iya. Rawa apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita tim Shop Online di acara ngobrol penuh inspirasi. Bentar bro, sabar. Sekarang kita lama gak podcast. Ada 1-2 hal yang kita lama gak podcast. Jadi pada acara Shop Online kali ini kita akan mengadakan podcast bersama tim Shop Online sendiri ya. Jadi kita bertiga. Podcast kali ini tentang Baitul Mal Ara. Apakah itu Baitul Mal Ara? Kawan, saksikan terus, tonton terus Shop Online yang selalu On terus. Nah, baru bro ini. Oh gitu. Iya emang tak sengaja. Tak sengaja tuh, kok sengaja kok gak sengaja. Tak sengaja jadi ada unsur kesengajaan. Tak sengaja tuh bisa bok sengaja atau gak sengaja. Iya. Tapi saya lebih ke Iya, tak Pak. sengaja. Jadi saya sengaja. Tak ya. Tak. Nah, dalam podcast kali ini kita ingin memberikan sebuah informasi sekaligus sebuah inspirasi, semoga bisa menginspirasi teman-teman terkait dengan Baitul Mal Ara. Baitul Mal Ara di sini sudah berdiri sejak tahun 2019 ya bro? Kayaknya ya. Iya. Iya. Kalau dilihat dari sini. Ngomong-ngomong tentang Baitul Mal Ara, itu apa sih Baitul Mal Ara? Nah, Baitul Mal Ara ini sejenis kayak bahasanya apa bro? Program keuangan syariah. Baitul kan rumah, Hmm. mal kan harta. Berarti rumah harta. uang. Jadi kita tim Shop Online ini sebelumnya kita berdiri tim Shop Online, kita membentuk yang namanya Baitul Mal Ara. Jadi sebelum adanya Shop Online terbentuk, kita membuat yang namanya Baitul Mal Ara. Jadi kita ya juga ownernya kita bertiga ini ya. Dan salah satu pencetusnya adalah Bro Subkan. Ya. Tepuk tangan dan terima kasih buat Bro Subkan. Nah, Bro mungkin ini ngomong-ngomong bro ya terkait Baitul Mal Ara, bisa dijelaskan sedikit ya bro, kok kenapa dulu kok bisa terinspirasi membuat Baitul Mal Ara ini? Sebelumnya bisa Ini apanya? Kok bisa latar belakangnya, kok bisa ada pemikiran mengumpulkan kita bertiga untuk membentuk sebuah Baitul Mal Ara ini? Oke. Terima kasih Bro Eko waktunya. Ya. Jadi untuk teman-teman Shop Online, ya emang Bro Mudin sama Bro Eko ini yang mempersatukan saya yang memperkenalkan ya. Jadi kalau Bro Eko ini teman saya TK ya. Iya. Itu Sekaligus tangga. Jabatan. Bahkan setelah di Rono itu ternyata kita masih family. Masih family dari mbah-mbah. Kalau Bro Mudin teman kuliah itu pun nggak sengaja. Karena gini, Bro Mudin itu kuliah di Sepit, salah. Dia nyari olahraga, dapat. Saya itu pun juga. Saya niatnya nggak di situ, tapi dari sana. Nah, itulah. Ya, kebetulan ya. Akhirnya jodoh. Artinya dekat. Nah, oke, jadi itu awal mula Kelas balik ya. Mudin sama Bro Eko seperti itu. Nah, artinya mereka berdua teman saya. Nah, waktu itu kenapa saya terpikirkan Baitul Mal Ara? Ya satu, waktu itu alhamdulillah saya sedang berada di roda bagian atas. Jadi waktu itu ekonomi saya di atas lah, dikatakan seperti itu. Ya sampai sekarang di atas. Saya selalu menganggap saya di atas. Kita semua di atas. Alhamdulillah. Iya, jadi saya bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada saya. Waktu itu secara ekonomi, secara hitung-hitungan tuh saya berada di atas.
kemudian saya terfikirkan itu gini, banyak masyarakat kita itu yang ya kita tahu lah, Indonesia kan negara yang belum maju lah ya, banyak masyarakat yang Berkembang ya, Bro. ya berkembang, banyak masyarakat yang kelas menengah ke bawah secara hitungan ekonomi loh ya. Itu saya tidak mendiskriminasikan siapapun, itu yang terjerat entah itu rentenir, entah itu pinjol, atau kalau bahasa agamanya ya riba lah. Nah kan, dan kebanyakan mereka saya menganggap tuh seperti itu karena terpaksa butuh uang, terus nggak punya modal, nggak punya backingan keluarga yang kaya atau apa, sehingga kan ya gimana ya orang itu, artinya bingung, larinya rata-rata ya kalau nggak koperasi, rentenir, pinjol, atau bank. Itu semua kan berbunga itu ya, apapun istilahnya ya, entah bunga atau apalah, kalau dalam bahasa agama riba. Nah kasihan gitu loh, minjamnya sekian, kembalinya tahu sendiri berapa gitu. Koperasi yang kalau saya belajar sejarahnya tuh untuk membangun ekonomi UMKM, tapi kan nyatanya nggak juga, bunganya juga sama aja gitu loh. Dan belum ada, setahu saya belum ada badan lembaga keuangan tuh yang berani meminjamkan modal, mengembalikannya itu tanpa bunga, kayaknya belum ada. Nah waktu itu karena saya merasa sedang di atas, saya punya kepikiran bagaimana kalau saya bisa membuat sebuah badan keuangan yang bisa membantu orang itu pinjam karena mereka butuh modal, saya kembalikannya tanpa bunga. Nah meskipun waktu itu saya berada di atas, tapi saya juga sadar diri kalau saya sendiri kayaknya kurang, exposure-nya itu kurang besar itu loh, kayaknya gitu. Ya saya berpikiran mencari partner. Waktu itu pertama yang ada di pikiran saya Mudin, karena emang lagi angkat-angkatnya lulus kuliah kan, sehingga ya Mudin itu dekat gitu lah. Tapi kalau berdua tuh, masa berdua sih kayak kencan aja. Saya pertama Mudin, karena Mudin saya tembung, dia saya kasih visi dan misi apa yang ingin saya bikin, dia sependapat, oke sevisi. Kemudian saya mikir satu lagi, ya ini Breko, tetangga juga teman TK, karena saya mencari orang tuh yang menurut saya tuh yang kredibel, juga punya tujuan yang dalam tanda petik mulia gitu loh. Dan alhamdulillah kan kedua orang ini saya ajak mau gitu loh ya kan. Nah pertama kali ketemu kan belum kenal ya. Nah gitu, artinya Bro Mudin tak tawari setuju, Breko setuju, artinya kita ketemuan satu waktu, terjadilah perkumpulan ini. Itu singkatnya seperti itu. Jadi tujuannya tuh untuk membantu orang-orang yang mereka butuh modal dan mengembalikannya tanpa bunga sedikit pun. Nah, itu tujuan kita. Memang arah itu, Baitul Mal Arah bukan badan profit. Jadi emang dari awal kita tidak mencari profit. Nah, gitu. Dan mereka berdua alhamdulillah mau gitu loh ya. Karena emang waktu itu saya memandang mereka tuh mapan finansial juga kredibel, sehingga ya. Nah, itu latar belakangnya ya. Oke, itu berarti sekilas tentang cerita ya masa lalu ya, terkait sejarah Baitul Mal Arah yang berdirinya tanggal berapa tuh? Ini ada tanggal ini ya. Paling belakang ini kan mestinya 6 Mei 2019 ya kan. Nah, jadi udah lama, udah ada sekitar 3 tahun ya. Inilah. Nah, ini. Oh ini ya. Tahun berdirinya itu ada 30 April 2019. Kalau yang pertama tadi kan transaksi. Ya. Ya. Ini ada juga bukunya teman-teman seperti ini ya. Jadi itu tadi sejarahnya. Terus terkait Baitul Mal Arah sendiri, mungkin bisa lebih dijelaskan lagi ya Bro, maksudnya terkait dengan visi dan misinya itu lah. Definisi Baitul Mal Arah itu sendiri itu gimana? Kan kayak ibaratnya kayak kita itu meminjamkan seperti apa, terus polanya, kinerjanya seperti apa, itu mungkin bisa diceritakan Bro ya terkait dengan Baitul Mal Arah. Monggo Bro. Kalau sejarahnya kan saya sudah menceritakan kan. Nah kalau secara teknisnya kan kita semua sudah tahu. Sekarang gantian atau belum. Oh gitu ya. Nanti kalau kalian melengkapi aja. Kita ini kan semua harusnya Breko, tapi kan kita semua juga owner Baitul Mal Arah. Meskipun pencetusnya saya, tapi posnya kita semua owner ya. Sehingga gantian terus aku.
Iya, Oh, Bro Mudin ya. Iya, no, Oke, kan oke. no. Kalau saya Eh, jangan masuk ke teknis dulu. Kemana dulu? Ya kita ngomong secara pribadi dulu. Oh iya. Saya kok mau kenapa? Nah, Bro, mau gitu, itu ya. aja dulu. Ya betul betul. Itu Tapi biar kan saya kan enak. sudah menceritakan Iya. bagaimana saya Pak Rento. Betul, Betul, Bro. Iya, no. Berarti dari situ dulu ya. Saya dulu kenapa Iya, saya betul. ikut gabung, alasannya kenapa kan harus kita Urut ya. jabarkan Iya, dulu. Urut. Jadi Itu nanti kan tulisannya biar enak. panjang nggak apa-apa ini. Oh, nggak ya? apa-apa. Masalah. Iya. Kita bisa Saya tadi pakai. juga sempat kepikiran ke situ, cuma kok nanti makan Oh. durasi banyak gitu kan. Terus Ah. terang teman-teman, ini serba istilah dadakan tanpa skenario. Jadi ya kita mengalur lah, mengalur ya. Alur As. ceritanya. Harus pintar ngeles. Harus pintar kan dulu. 1001 macam alasan. Nah, ya gitu ya teman-teman. Jadi kembali lagi ke tema yaitu Baitul Mal Ara. Mungkin bisa diceritakan ya untuk Bro Mudin selaku owner Baitul Mal Ara. Dulu kenapa kok bisa masa ditawari terus mau itu punya gagasannya apa terus dan visi misinya kan mungkin bisa sedikit diceritakan tentang flashback awal mulanya Baitul Mal Ara. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah ya di Baitul Mal Ara kita dipersatukan sehingga kita saling mengenal dan akhirnya kita punya satu Baitul Mal Ara dan kedua alhamdulillah ada sub online nih kan. Ya. Dan insya Allah kedepannya kita akan buat lagi lah Iya. program atau Apa yang bermanfaat? apapun yang Insya Allah. bermanfaat untuk semua insya Allah. Nah, itu dan untuk perkenalan semua insya Allah sudah kenal ya kan. Oh. Nah, dan kenapa alasannya kok saya gabung ketika diajak Bros bukan itu kok mau ya satu saya melihat saya sudah kenal baik dengan Bros bukan, saya sudah tahu karakternya Bros bukan dan sebelum masuk ke Baitul Mal Ara dulu ketika kita mahasiswa sebenarnya saya juga sudah sama Bros bukan itu sudah punya Oh iya. ya kayak hampir sama kayak Baitul Mal Ara bro ya. Kita punya berapa teman 4 orang lah dulu kita sudah membuat ya kayak gitu kita dulu sering ngopi akhirnya Bros bukan dan Nunun juga punya ide gimana kalau kita ngopi itu kita sambil nabung dulu. Iya. Biasanya nabung dulu akhirnya kita berempat itu namanya Stevena ya bro ya. Stevena itu Subukan, Mudin, Fendi, Najib. Iya. Nah, itu halo teman-teman ya Stevena dulu. Nah itu kita buat waktu jadi mahasiswa kita setiap ngopi pasti kita nyelengi lah Iya, istilahnya iuran terus akhirnya kita lulus setelah lulus karena kita punya tugas dan pekerjaan masing-masing akhirnya kita pisah Iya. dan nggak bisa kumpul Iya. lagi akhirnya kita tentukan untuk istilahnya apa itu berhenti ya Iya. kan dihentikan akhirnya kita hentikan alhamdulillah ada nominal banyak juga berapa persen kita mohon maaf bukannya riak kita sedekahkan ya bro ya berapa persen kita sedekahkan yang lainnya kita bagi dan kita buat Evan untuk perpisahan kita nah ketika saya dengar Bros bukan kok punya ide seperti itu dan kita agak punya pengalaman juga ya saya mau apalagi emang tujuan kita mulia bro ya bukan kita sombong lagi emang tujuan kita mulia kita nggak bisa memungkiri bahwa kondisi masyarakat kita terutama lingkungan kita melihat banyak orang yang istilahnya tanda kutip apa ya bahasanya kolang kamit lah kalau bahasa Jawanya ya ketika ada bang peminjam atau narik orang itu banyak yang bersembunyi akhirnya kita melihat emang kita harus membantu lah. Nah kok pas Bros bukan punya gagasan itu dan saya diberitahu ya ayo bro dan saat itu juga alhamdulillah lah bukannya kita punya finansial ya cukup lah ya bro ya kita cukup akhirnya ya enggak apa-apa satu tujuan kita yang pertama kita nggak bisa pungkiri ya pertama untuk kita nabung lah pertama itu untuk kita nabung mau nggak mau kan ini kan tetap kembali ke untuk diri kita sendiri kedua kalau kita ada rezeki kita melalui Baitul Mal Ara siapa tahu kita bisa bantu saudara-saudara kita banyak juga nah dan alhamdulillah kita berjalan terus dan alhamdulillah juga sudah banyak ya yang minjam di Alhamdulillah. di Baitul Mal Ara juga sudah banyak dan tujuan kita emang kita nggak mencari profit dan kita
tidak mencari istilahnya uang lebih, atau bahasa agamanya adalah riba ya. Ketika kita minjam kembaliannya biasanya naik, itu kan tujuan kita enggak itu. Tujuan kita ya ketika ada minjam uang 1 juta, insya Allah kembalinya juga 1 juta. Tapi alhamdulillahnya ternyata banyak saudara-saudara kita yang ketika sudah pelunasan ternyata banyak yang nambah lebih ya, baik. Dan beliau juga sangat berterima kasih, kita juga ucapkan terima kasih. Nah, itu kenapa saya ikut bergabung ke Baitul Amal. Memang satu, visi misinya yang ditawarkan Bersumbukan itu juga sangat mulia, bagus, dan bermanfaat untuk umat. Nah, itu dari saya cukup dulu. Monggo Bro Eko dilanjut. Oke, terima kasih Bro Mudin. Dari saya juga ini mengenai tentang bergabung juga Bro ya. Yeah. Dulu awalnya saya bergabung di Baitul Mal Ara ya. Awal-awalnya saya dapat dulu BBM ya Bro, Mas BBM atau waktu tahun 2019 kemarin. Masa BBM? WA atau BBM? WA. Ada WA ya, sudah WA ya. Zaman itu kan di WA kok tiba-tiba ada chat ini tentang Bro ya, ada istilah kayak terkait dengan ada urusan yang penting terkait ada apa keuangan gitu. Akhirnya saya ketemuan sama Bro Subkan. Sebelum itu kan saya belum kenal Bro Mudin. Jadi ya ditawarin Bro Subkan tentang bikin Baitul Mal Ara kayak gini-gini kok. Tak lihat visi misinya baik dan tujuan yang baik juga, tujuan mulia lah. Makanya dari situ saya juga termotivasi untuk membantu orang. Jadi gimana caranya kita bisa bermanfaat bagi banyak orang. Nah, salah satunya dengan membuat Baitul Mal Ara ini. Alhamdulillah saya tertarik dan bergabung. Setelah itu baru kenal Bro Mudin ya. Dari situ saya mikir gini, emang sih dalam dunia ini kan banyak yang orang yang kurang mampu, yang kekurangan uang untuk kebutuhan macam-macam kan, untuk biaya hidup dan lain-lainnya. Sampai akhirnya kan mau nggak mau ya namanya nggak punya keluarga yang mungkin kaya atau gimana, dia nggak ada yang diandelin, mau nggak mau dia harus pinjam ke bank atau mungkin ke rentenir macam-macam lah ya, berkoperasi dan lain-lain. Itu kan tetap ada bunganya lah. Itu dari situ saya akhirnya berpikir, oh ya gimana kalau kita bisa meminjamkan uang tapi tanpa bunga. Jadi misal pinjam 1 juta ya baliknya 1 juta. Dari situ saya mikir, kok ini ya masuk juga istilahnya ya, masuk dalam artian ini waktu itu juga alhamdulillah ada uang cukup lah untuk membantu. Itu dalam artian ini kita tiap bulan kan juga ada masukan dari teman-teman juga, jadi tiap bulan kita ngisi dari uang kita pribadi ya Bro ini ya, kayak gitu. Dari situ kita bisa membantu dan juga harapannya nanti ke depan nggak berhenti di sini aja Bro, jadi kita bisa memperbanyak Baitul Mal Ara. Mungkin dari teman-teman yang kaya-kaya yang diberi rezeki oleh Allah kok banyak gitu, terinspirasi dari melihat YouTube kita Bro ya, kok ini ada bikin Baitul Mal Ara seperti ini kayak gitu kan, mungkin akan menciptakan Baitul Mal Ara yang lainnya ya, entah itu namanya apa, yang intinya sistemnya hampir sama kayak kita. Siapa tahu kan kayak gitu kita bisa menginspirasi. Jadi akhirnya kan banyak juga yang orang-orang yang kaya membuat seperti inilah. Nah, kalau kita kan kalau emang sendirian kan rasanya kok kurang mampu, makanya kita join bertiga. Gimana kita bisa bermanfaat bagi banyak orang, banyak umat kayak gitu. Dan alhamdulillah kok kita jalan Bro ya, 3 tahun ini alhamdulillah kita lancar jalannya gitu. Meskipun ya ada beberapa kendala tetap ada solusi ya Bro untuk terkait arah ini. Jadi dari situ saya langsung terinspirasi, ini benar-benar jalan yang insya Allah diridhoi oleh Allah kita. Makanya kita jalan terus, bismillah. Nanti uangnya dari mana, yang penting kita maju dulu. Dulu saya juga nggak berpikir nanti kalau suatu saat saya misalkan untuk masukan Bro ya, kita waktunya join urunan untuk arah ini kok nggak ada uang, ini gimana. Dulu saya juga sempat berpikir seperti itu Bro, waktu ditawari sama Bro Subkan. Tapi ya bismillah, pokoknya saya jalan dulu, yang penting insya Allah ini akan dipermudah oleh Allah kayak gitu aja ya. Alhamdulillah kok selama 3 tahun ini ya lancar Bro ya, istilahnya nggak ada kendala yang sampean. Nah dari situ sedikit cerita ya, awal-awal kita bertiga, flashback ke belakang terkait dengan pembentukan Baitul Mal Ara. Nah itu
sedikit cerita saya lah. Selanjutnya kita akan mungkin membahas yang Kenapa namanya arah? itu ya. Ini dari Baitul Mal Arah, kenapa kok namanya arah lah? Arah itu kan dari apa? Buah tin ya bro ya. Iya, berarti. Lah filosofinya buah tin itu Sangat bermanfaat. sangat bermanfaat, memberi Buat manfaat. ini, Oh. wazifun. Jadi intinya nama pun juga ada filosofinya. Jadi insya Allah kita bertiga dan arah ini bisa bermanfaat bagi umat selanjutnya. Syukur-syukur kalau ada yang membuat arah seperti kita ya bro, nggak menutup kemungkinan ya bro, bisa aja semua ketika melihat video ini kok aku ada uang lebih nih daripada nganggur, kita bikin arah jadi akhirnya akan banyak bro timbul seperti ini kan, yang intinya tanpa bunga itu bisa membantu banyak orang seperti itu. Tapi sebentar, sebenarnya arah itu emang artinya buatin ya. Cuman harus saya akui arah itu juga terinspirasi dari nama murid saya. Jadi saya dulu tuh punya murid namanya Arah tuh artinya baik, suka nolong temennya, bener. Dan dia punya Cewek atau cowok? Cewek. Nah, itu apa? Kalau suka bantu tuh istilahnya apa? Panjang tangan atau apa tuh? Pokoknya suka bantu temennya. Jadi kalau temennya tuh butuh bantuan, dia dibantu. Ringan tangan. Iya, ringan. Entengan. Iya, entengan. Dan memang dia tangan kan ngambil. ya sebabnya suka bantu dan memang dia orang mampu sih. Nah, makanya saya punya murid seperti itu. Nah, namanya Arah dan saya cari di Google Arah ternyata apa? Ternyata batinnya sudah, kan bagus toh. Namanya inspirasinya dari mana? Makanya makasih ya Arahnya. Jadi memang harus saya akui namamu tuh menginspirasi ini. Dan kebetulan arahnya bagus. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk selamanya lah ya. Ya, amin. Ini kan kita tidak berharap hanya sebentar kan. Bahkan sampai kapanpun besok diteruskan anak cucu kita oleh siapapun. Amin. Apalagi tadi Bro bilang kan mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman bikin badan seperti arah. Kalau kita emang terus terang ini masih belum berbadan hukum ya bro ya. Belum ya. Karena kan ya masih awal saya, ya. Sangat awal dan juga terkait dana juga kita kan juga minim jadi ya kita karena keterbatasan kita ya kita jalankan sebisanya kayak gitu. Jadi kita ingin membantu banyak jenisnya orang masyarakat yang benar-benar membutuhkan seperti itu, dan kita ikhlas bismillah, kita nggak kepikiran untuk dapat keuntungan dari sini ya kita emang mengharapkan itu dari Allah aja ya bro, itu aja simple gimana kita bisa membantu banyak orang yang kalau nggak bisa pakai tenaga ya pikiran atau mungkin harta ya tergantung orangnya kemampuannya semampu kita. Makanya ya kalau untuk uang pasti kan semua kan butuh bro, makanya kita dari situ paling gampang uang kayak gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Ngomong-ngomong tadi mereka ngomong badan hukum. Kira-kira aman nggak ya kita tuh melakukan hal seperti ini tanpa berbadan hukum tuh aman nggak ya? Insya Allah aman ya. Karena apa, kita kan tujuan kita kan ini kan pribadi. Kita enggak, istilahnya modal kita kan enggak ada campur tangan dari pihak lain. Betul, kan. Nah, soalnya kita juga enggak ada untung ruginya, enggak ada perjanjian untung ruginya. Kalau yang berbadan hukum itu kan biasanya ketika ada investor, dia biar yakin, tambah yakin ternyata sudah berbadan hukum berarti ini bener. Ini bener lah. Kita kan nggak ada PT, nggak perusahaan, nggak apa. Kita kan cuma ini emang kita kumpul-kumpul pribadi, akhirnya bisa bentuk ini ya kan, kita nggak melibatkan ke pihak lain, kita nggak ada janji untung rugi dengan pihak lain, maka kita sepakatan bertiga, kan nggak perlu badan hukum. Nah seperti itu. Ya intinya kalau logika sederhananya bro, ini seperti kayak saya misalkan sama Bro Mudin ya, ini butuh duit, saya punya uang, aku ada uang 1 juta, aku butuh uang bro, tak pinjam ya, pinjam kan nggak perlu badan hukum bro, kan hanya sebatas antara kepercayaan saya dengan Bro Mudin kayak gitu aja. Jadi ya bro 1 juta ya mungkin bulan depan insya Allah tak balikin ya, hanya sebatas seperti itu ya. Mungkin cuma kita kan pendanaannya kita join kayak gitu ya mungkin hampir sama seperti itulah bro kan. Jadi ya kak pribadi lah, dan itu pun juga kita meminjamkan juga nggak sembarangan orang, nggak asal orang pinjam aja, tetap ada aturan-aturan tertentu ya yang telah kita sepakati bertiga seperti itu. Jadi nggak asal orang nggak kenal bilang tiba-tiba pinjam uang segini ya, nah, langsung kabur hilang dong kita lah kayak gitu. Mungkin
teman-teman ada punya pemikiran seperti itu ya mungkin deh. Kok bisa bikin arah seperti apa, nggak takut nanti uangnya dibawa orang atau dan lain-lain kan. Nah, nanti mungkin bisa dijelaskan di Ya sambil ngobrol. sambil ngobrol aja kayak gitu bro ya terkait. Tapi tadi menarik itu loh, tadi Bro Bidin bilang ini kan kita bertiga nggak butuh badan hukum karena tidak ada investor. Tapi kan kita kalau ada orang mau menyumbang kan kita juga welcome lah. Tidak Ya, menutup betul. kemungkinan itu kan. Cuman ya kita apa adanya, bahwasanya kita seperti ini, tidak ada apa ya, tidak ada profitnya, bagi hasil ya atau nggak tidak ada badan hukumnya. Kalau mau ya monggo gitu loh. Jadi ya seperti ini adanya gitu loh. Kalau badan hukum yang versinya Brundel untuk meyakinkan aja. Tapi kan ya kita tidak berusaha meyakin. Kalau emang yakin mau menyumbang ya silakan gitu kan ya gitu bro ya. Kalau mau menitipkan ya silakan. dananya. mungkin punya dana lebih nganggur gitu. Entah 1 juta, 2 juta atau berapa terserah. Yang jelas kan kita sudah alhamdulillah beberapa nasabah sudah percaya sama Iya, kita. iya. Ya alhamdulillah. Dan tujuan mulai ini kan kita juga seperti ini berapa namanya meminjamkan uang pada orang ya, itu kan juga apa kalau dalam agama Islam itu terhitung kayak sedekah kan. Jadi selama uang yang kita pinjamkan belum balik-balik itu masih terhitung pahala sedekah juga ya, sedekah itu ya kan kayak gitu. Cuma entah berapa persen saya nggak paham yang jelas intinya masih terhitung sedekah itu selama dia masih belum mengembalikan itu. Berarti ya intinya kita yang benar-benar lillahi ta'ala seperti itu teman-teman. Terkait dengan arah ini kita nggak dapat keuntungan apa-apa ya, kita emang tujuan mulia itu aja, membantu orang-orang yang membutuhkan kayak gitu. Next kita Ya monggo apalagi. apalagi setelah ini kita langsung ke manajemennya transaksinya atau gimana bro? Sebelum membahas itu kan itu yang Monggo mengalir aja. Mengalir aja. Tapi emang kan awalnya tadi sejarah benar. Iya. Sekarang ya mengalir aja lah. Nanti Ya, awang pengen pikiran mopo. ya, Apa ya. Kalau saya lebih ke sementara ini sambil mengalir, kita akan menjelaskan sedikit tentang pembukuan arah ya bro ya. Jadi kita teman-teman ya ini kita sudah memiliki 2 buku. Jadi awal pembentukan kemarin yang satu buku transaksi pembukuan, yang satu transaksi angsuran. Jadi ini untuk transaksi apa alur keuangan kita mulai dari apa pendapatan, pengeluaran seperti itu. Kalau sedangkan yang ini untuk transaksi utang piutangnya. Jadi misalkan siapa aja yang utang terus tagihannya berapa kayak gitu ada di sini. Jadi kita ya benar-benar ada manajemennya. Kita sepakati kita membuat sebuah manajemen keuangan terkait dengan Baitul Mal Ara. Jadi ya di sini ada kayak transaksi apa kan macam-macam bro ya. Mulai dari awal kayak ini. Nah ini. Jadi ada kayak apa kolom pertemuan kita sudah apa mengadakan pertemuan berapa kali tiap bulan. Jadi kita setiap 1 bulan sekali kita mengadakan pertemuan terkait dengan Baitul Mal Ara, tanggal berapa, di mana tempatnya, terus transaksinya apa aja, entah itu angsuran atau mungkin pemasukan dari para owner atau mungkin ada apa maisah juga itu yang terkait apa saldo kita keseluruhan itu juga ada. Jadi macam-macam. Alhamdulillah ya untuk saldo kita enggak bro, saldo keseluruhan ya nggak apa-apa. Alhamdulillah selama 3 tahun ini sudah hampir 9 juta teman-teman. Alhamdulillah. Kita bukan bermaksud untuk ria atau sombong ya terkait dengan kita melaporkan keuangan kita. Justru mungkin sebagian orang nyinyir. Lah kita suka gitu. Jadi gini teman-teman ya. Jadi karena mereka ngomong masalah saldo kita ya. Ya. Bagi kita sudah lumayan. Tapi kan bagi sebagian orang mengatakan lah modal sak mono gene nggih badan sing meminjamkan dana untuk orang. Sebenarnya gini. Salah satu filosofi saya yang saya pegang rata itu adalah filosofi kata. Jadi kata dulu itu sejarahnya ketika Nabi Ibrahim itu dibakar oleh penduduk kafir itu ya. Itu kata datang dengan membawa air yang ditaruh di tenggorokannya. Itu nyemburkan airnya ke apinya Nabi Ibrahim agar apinya padam. Kan nggak masuk akal. Nggak masuk akal, nggak ngefek. Tapi gara-gara usaha sang kata itu Allah mengapresiasinya. Sehingga kata itu menjadi hewan yang tidak boleh dibunuh. Itu apresiasi Allah dalam kata itu ya, kata. karena usahanya itu.
Nah, saya tuh pegang teguh itu, kita tuh manusia. Iya. Kita tidak dituntut hasil oleh Tuhan kita, oleh Allah itu. Sehingga yang kita miliki berapa ya itu gitu. Sehingga ya saya tidak pernah berkecil hati meskipun saldo kita hanya sekian juta tuh ya nggak masalah. Itu filosofi. Sehingga bagi ya siapapun yang nyinyir ya itulah kita. Jadi kita nggak masalah walaupun yang kita miliki ya itu yang kita punya sekarang. Nah, kita ya seperti itu. Luar biasa. Sudah meskipun apa kecil tapi kan kita sudah berusaha bro. Insya Allah juga apa akan memiliki dampak ya. Apalagi kan kalau apa dalam agama ini bro ya, sekecil apapun yang kamu lakukan baik buruk itu kan ada balasannya lah. Siapa tahu misalkan Anda di jalan menyingkirkan duri yang ada di tengah jalan itu bisa jadi penyebab kamu masuk surga ya kan bro. Bisa jadi loh ya kan, kita nggak tahu ya amalan apa yang apa sebab apa kita masuk surga seperti itulah. Makanya kan kita juga nggak tahu, siapa tahu ya dengan ini kita mendapatkan ridho sama Allah. Amin. Langsung bisa masuk surga tanpa hisab kan. Amin. Nggak tahu juga ya kan bro. Nah, seperti itulah. Jadi kita nggak bekerja hati lah terkait dengan saldo atau apa yang kita lakukan, meskipun hal kecil yang kita lakukan, insya Allah bermanfaatnya luar biasa seperti itu. Dan alhamdulillah ini juga lumayan banyak nasabah kita ya bro ya. Nah, kita meskipun dengan uang kecil tapi kita bisa memutar modal itu, bukan modal saya apa modal arus keuangan itu kepada beberapa orang, entah dia pinjam 300, 500 atau berapa tergantung saldo yang ada di kita, yang maksudnya kita ada di kasnya berapa ya, kayak gitu. Jadi ya kita seadanya. Jadi kalau misalkan ada orang pinjam 1 juta tapi ternyata saldo kita masih 500.000 ya kita ngomong padanya. Iya padanya, kalau emang mau ya monggo 500. Nanti akadnya seperti apa kayak gitu, entah itu pakai jaminan atau apa lah, itu kan termasuk apa nanti kesepakatan yang kita sepakati bersama kayak gitu. Jadi ya dari sini alhamdulillah kita sudah melakukan pertemuan, ada 44 pertemuan. Jadi kalau dipikirkan sudah 4 bulan. 44 bulan pertemuan. Karena kan bulan. Karena kita temunya hal sekali kayak gitu. Jadi 1 bulan sekali, biasanya di awal bulan kita mengadakan pertemuan di sini di apa terkait arah ya. Kita kadang keliling di mana, entah di kafe atau apa yang membahas tentang arah ini, fokus jadi sekolah sendiri, arah sendiri aja yang nggak dicampur adukan biar nggak bingung kayak gitu. Nah, jadi apa kita hanya menginformasikan terkait arah ini. Kalau Suponan ini juga awalnya sudah punya arah kayak gitu bro, jadi barulah terbentuk Suponan dari arah itu. Jadi intinya insya Allah ini arah ini sangat bermanfaat banyak ya bro. Terkait gara-gara arah akhirnya muncullah Suponan kan kayak gitu bro. Jadi ya bertahap lah awal dari kita ini, awal pertemuan kita di Baitul Mal Arah. Dan mungkin mungkin nambahin apa bro? Monggo. Tapi saya perjelas ya. Jadi sesimpelnya kita tuh mungkin masih belum jelas sumber dananya dari mana. Dananya tuh kita urunan tiap bulan. Jadi tiap bulan tuh kita urunan iuran 100.000 per bulan. Jadi kan tiap bulan itu arah dapat income pemasukan 300.000. Makanya kan memang dulu saya niatnya seperti itu. Kalau saya sendirian cuma 100, tapi kalau bertiga kan 300 gitu loh. Luar biasa. Satu kan 300 ya ada peluang untuk admin atau apa dari situ kayaknya dulu awal-awal kita nggak nyangka sampai 9 juta aman. Itulah teman-teman. Sekarang sudah 9 juta. Jadi ya itulah termasuk motivasi buat teman-teman. Jangan berkecil hati dengan apa yang kalian miliki. Pokoknya berbuat baik saja. Itu kan. Berawal dari 300 ya bro. 100.000. Ya dulu kan kita emang sepakatnya per orang 100.000. Kalau 50 kok terlalu kecil, sedikit gitu. Kalau 200 kayak kebanyakan, soalnya juga masing-masing punya kebutuhan sendiri-sendiri kan ya. Jadi kita nggak apa-apa, kita sepakati 100.000 aja kayak gitu. Meskipun tampang kita tampang single, sudah punya keluarga semua. Alhamdulillah. Kita jadi jangan salah sangka ya. Nanti teman-teman tanya nomor HP-nya Abdul Mudin. Oh, udah punya istri ya. Kalau cowok gimana? Yang tanya nomor HP-nya. Mau pinjam arah bro. Maksudnya gitu. Mungkin ada yang ingin Mas bisa ketemu bahas tentang arah mau jadi donatur atau gimana, siapa tahu tuh bro. Entah itu cewek atau cowok kan nggak menutup kemungkinan gitu.
Pak, ya. Alhamdulillah. Yang penting kan kita datang bertiga ya. Enggak sendirian nanti dikira Enggak, apa. jangan-jangan gini. Ini cewek atau cowok ya? Nah, Cewek, oh saya sudah Ya. cewek. itu dulu. kalau sekarang kita masih- kita sudah pernah masa-masa Iya. seperti itu kan sudah sudah melalui. dilewati ya. Nah, dan mungkin bisa kembali lah. ada Nek, cewek. Oh ya sama saya aja. Enggak apa-apa udah. Ini cewek cewek. Cowok. Oh sama mereka aja enggak apa-apa. Kalau cowok Aduh. bagiannya 2 ekor. Ya itulah sedikit gojekan. Pemilik anaknya kan. Ya itu just kidding kok, just kidding. Hanya bercanda ya. Hanya untuk apa? biar fresh ya. Enggak terlalu tegang, monoton kayak gitu, wes. Jadi ya alhamdulillah ini bisa berjalan ya bro ya terkait arah ini sampai dengan sekarang, dan kita juga gimana caranya bisa terus berkembang arah ini. Jadi kita tiap berapa kali pertemuan kadangnya ada sebuah perubahan aturan-aturan apa kayak gitu yang kita sepakati. Soalnya ya karena seiring berjalannya waktu kan perkembangan zaman macam kan ada perubahan juga bro. Yeah. Kita enggak bikin aturan yang saklek kayak gitu. Kalau aturan ini dari dulu segini ya gini enggak. Nanti kita tetap akan berkembang aturannya. Jadi bisa kita tambahi atau kita bisa kurangi kayak gitu. Yang jelas untuk apa? Teman-teman yang mau mungkin apa? Kayak menjadi donatur ya bro, bahasanya donatur untuk menambahkan daripada uangnya nganggur bisa masuk ke arah, atau mungkin teman-teman yang mau pinjam lah bisa lewat ke arah juga. Itu seperti apa mekanisme peminjaman, mungkin bisa dijelaskan bro Mudin mekanisme peminjaman itu skemanya seperti apa. oke. Monggo bro, ini ada suaranya, silakan. Oh, mungkin wis apa tuh. Iya, oh di luar kepala ya. Nah itu ya mungkin pasti banyak juga dari teman-teman yang tanya sebelum ke apa mekanisme pinjaman ya. Ini kan ada yang tanya, Mas, apa nggak takut itu nanti uangnya dibawa kabur sama apa peminjam dan sebagainya ya kan? Ya kan? Kan nggak kenal ya, Kita misalkan kan nggak kenal, kita kan ada kenal. Nah itu termasuk kalau kita ngomong nggak takut ya kita ada takutnya, tetap kita manusia juga ada takutnya. Tapi kan alhamdulillah kita bertiga kan punya niat yang baik insya Allah, dan kita juga beriman kepada Allah bahwa semuanya kan atas kehendak Allah. Yang penting kita kan melakukan dan berjalanan berusaha. Nah, seperti itu. Kalau dibilang takut ya pasti takut. Nah, tapi kita nggak boleh kalah dengan rasa takut itu. Nah, karena kita ada iman. Dan untuk mekanisme peminjamannya juga kita juga ada mekanismenya, bukan sembarang ada orang minjem kok kita kasih tiba-tiba nggak kenal minjem langsung kasih ya bro. Walaupun niat kita seperti itu, kita nggak mencari untung, tapi kita juga prosedural seperti itu. Nah, dan bagi mungkin gini, dan alhamdulillah untuk saat ini mungkin sudah banyak untuk apa para peminjam ya. Saya lihat dulu untuk saat ini ada sudah 41 orang ternyata 41 orang yang minjam ini dudunya ya. Alhamdulillah. 41 orang. Banyak bro. Selama 3 tahun ini alhamdulillah sudah ada saudara-saudara kita yang minjam di Baitul Mal itu 41 orang. Ini ada sebenarnya ada catatannya di sini dan jelas ya. Nah, dan mungkin sebelum masuk ke syaratnya, mungkin teman ada minimalnya enggak Mas? Ya, tadi ya. Minimal penjaman atau maksimalnya. Kalau kita ngomong minimal maksimal sebenarnya insya Allah enggak ada. Cuma tadi kita flashback ke penjelasnya Bro sebutkan bahwasanya ketika ada yang minjam saldo kita lihat dulu. Kalau memang ada 500 ya kita tetap sodorkan cuma ada 500. Gimana? Kan seperti itu. Kalau ada teman-teman Mas mau minjam 1 juta. Kita lihat dulu saldo kita kan baru dan kita juga nggak punya saldo banyak ya. 1 juta, oh ternyata ada 1.500.000 ya pasti kita akan minjamkan 1 juta dengan syarat ya. Syaratnya apa? Ya asal ACC ya bro ya. ACC karena kita bertiga. Satu syarat utama ya kepercayaan. Maksudnya kepercayaan gini,
kita kan orangnya bertiga, Iya. ya kan. Ketika ada Bro Supukan, Bro Eko, atau saya sendiri, ada teman atau saudaranya yang mau minjam melalui 3 owner ini, dan seandainya gini, saya punya teman, ada teman saya ya minjam, bro, saya mau pinjam ke Baitul Mal Ara, ke sampean nilai 1 juta, gimana? No? Ya enggak apa-apa, no. Ya kan? Ketika saya ini membahas tentang kepercayaan dulu ya. Ketika saya percaya dengan sahabat saya, maka saya sendiri yang akan ngobrol ke teman-teman saya, Bro Eko dan Bro Supukan, ini ada teman saya dan insya Allah ini amanah, mau pinjam 1 juta, yang tanggung jawab saya sendiri. Maksudnya yang tanggung jawab saya sendiri apa ya, ketika teman saya ini kok belanjani nggak bayar, secara otomatis 1 juta itu tanggungan saya, seperti itu. Nah itu kalau syarat Sistem kepercayaan. sistem kepercayaan. Yang kedua adalah sistem, monggo Bro Supukan bisa dijelaskan. Ya kita biar bahagia. Oke, yang kedua sistem apa itu? Jaminan. Jaminan. Jadi misalnya teman-teman mau pinjam di kita di Baitul Mara, Mal. terus tapi selama sudah ya, misalnya kok pinjamnya nominalnya agak lumayan besar gitu ya, lumayan besar, dan kita ada, maka selain kepercayaan juga kita bukannya suudzon, bukan, tapi kita juga meminta saudara teman-teman yang meminjam itu menaruh jaminannya ke kita. Ya kecuali kalau yang memang saya sedikit kok legowo ya enggak, itu lain lagi ceritanya. Oke, enggak apa-apa. Kan enggak. Jadi dalam tanda kutip legowo itu ya. Iya, kan nggak masalah gitu loh. Tapi kan dan kita nggak maksa kalau misalnya saya mendapat pendapat saya yang lebih baik dan kalian mendapat pendapat yang lebih baik, kan sama-sama merasa lebih baik. Nah, sehingga ya diundi gitu kan. Nah, adilnya seperti itu kalau kita seperti itu. Jadinya pakai itu bro. Undian. Jadi nggak ada istilahnya terintimidasi. Kok kalah loh? Enggak. Jadi kita berdua sepakat, bukan kita misalkan nggak sepakat, tapi dia kok legowo kan nggak masalah. Nggak masalah. Tapi kalau nggak legowo pakai Ya, undian. sudah. Nah, seperti itu ya. Ketika dia diundi, semuanya Legowo, terima. Meskipun yang menang cuma 1 suara Oh, ya. iya. Legowo. Karena kan undian itu yang yang berkuasa bahasa kayak gitu. Ya itulah Keunikan kita juga ya, itu. Kan. Mungkin hal seperti ini belum ada juga. Iya. Kita emang Makanya kan berbagi pengalaman. pakai asas keadilan lah bro. Kalau gitu kan kita nggak bisa otak atik bro. Mau gimana ibaratnya kan. Yang penting yang keluar ya itu berarti kan. Udah mau nggak mau sepakat. Terima nggak terima kan kita sepakat ya gitu. Ya, insya Allah itu juga akan menjadi hal yang lebih baik lah. Iya. Masuk untuk membina kerukunan kayak gitu bro. Jadi emang kayak kerukunan itu nggak mudah menciptakan sebuah suasana yang rukun damai kayak gitu. Jadi